Baik, saya akan kembali ke Pak Nurdin Halid. Menjawab tadi statement dari Mas Ferry, apakah kemudian ADART aturan yang dirubah itu untuk memberikan karpet merah lah untuk melenggangnya Pak Jokowi? Karena Pak Ridwan ini tadi sempat bilang ini intinya akan ada yang pulang ke rumah gitu. Pak Nurdin, siapa yang mau pulang ke rumah nih? Rumah beringin di rumah Golkar. Saya perlu tegaskan, insya Allah Golkar tidak akan menyimpang dari rel konstitusi yang selama ini menjadi roh demokrasi Partai Golkar Karya. Itu kemudian Golkar tetap eksis sampai sekarang. Dan insya Allah, bukan insya Allah, sampai sekarang ini Pak Jokowi, Gibran itu tidak masuk radar daripada fungsionaris Partai Golkar. Nah, kita akan menjalankan Munaslup karena Pak Erlangga mundur dengan tetap berpegang teguh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada sekarang. Dan saya juga yakin Pak Jokowi tidak ada niat, tidak ada minat untuk menjadi ketua umum Golkar. Kenapa? Karena beliau adalah seorang presiden. Ya, kalau ketua Dewan Pembina? Ketua Dewan Pembina juga beliau tidak tertarik untuk apa menjadi ketua Dewan Pembina. Dan beliau itu tidak perlu ketua Dewan Pembina, sudah sangat dekat dengan Partai Golkar. Tidak perlu menjadi ketua Dewan Pembina untuk kemudian beliau membantu Golkar. Beliau sangat dekat dengan Partai Golkar Karya. Jadi tidak perlu menjadi ketua umum, tidak perlu menjadi ketua Dewan Pembina. Tidak perlu jabatan lah di Partai Golkar ya. Dengan Pak Jokowi gitu. Dan sampai sekarang insya Allah akan kita utak-atik anggaran dasar untuk mengakomodir seseorang yang tidak masuk di dalam aturan Partai Golkar Karya. Oke, baik, Bang Ridwan. Ya, bahkan Pak Jokowi yang Anda bilang calon ketum itu nggak masuk radar kata Bang Nurdin Halid ini. Ya sehari ini. Aduh, pusing ya kalau hari ini besok berubah ya kan. Gini. Hari ini, bukan hari ini, sebelum Erlangga itu 38 apa 42 DPD Partai Golkar sudah deklarasi Erlangga. Ormas pendiri Golkar, Soksi, MKGR, Kosgoro, AMPI kemarin deklarasi Erlangga. Hasilnya nol besar. Hari itu begitu ini berubah, mau dukung siapa? Erlangga. Erlangga sudah mundur. Udah nggak. Jadi udah nggak ada di jangan Golkar. heran di Golkar itu aklamasi semua. Tuh tahunya kok berubah. Ya itulah Golkar. Beredar meme kemarin juga di media sosial ada foto Gibran untuk ketum Golkar 2024-2029. Apakah kejuan itu masuk radar? Kalau hari ini tidak masuk radar, nanti kita lihat pada saat Munas. Ada perubahan enggak? Karena Munas itu forum tertinggi. Apa faktor yang bisa merubah bahwa nama Pak Jokowi, Gibran itu akan masuk? Usulan dari yang berbeda DPD, dari hari ini. Pemegang suara. Usulan dari bawah. Dari pemegang suara. Kalau ada yang menginginkan hilangkan itu 5 tahun. Bukan partai ini kan partai terbuka. Terus semua aminkan. Berubahlah. Terbuka hari itulah baru Gibran dan Pak Jokowi akan masuk. Atau Pak Jenderal Dudung. Atau Pak Dudung yang masuk. Iya, tapi dia memang Golkar kan, tentara kan Golkar semua dulu. Banyak yang mengatakan itu kan prerogatifnya Golkar sebagai partai politik. Kita bicara hari ini. Kalau besok ya beda dong. Bisa berbeda. Tadi kan Mbak Afi sudah menyampaikan, SBY melirik JK, B.J. Habibie melirik Akbar Tanjung. Ya sekarang kita tunggu lirikannya Pak Prabowo. Pak Prabowo melirik ke Jokowi, melirik ke Gibran atau melirik ke yang lain-lain, gitu kan? Yang jelas kan kita bisa lihat bahwa kalau dari pengalamannya presiden atau penguasa saat itu menjadi variabel kunci. Maka ya kita lihat nanti Pak Prabowo kemana, dan saya yakin Pak Prabowo sangat bijaksana dalam melakukan lirikan-lirikan ini. Kalau sekarang belum kelihatan ya, lirikannya ke arah siapa? Belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Karena kan kita ngebahas kenapa Erlangga mundur. Iya, tapi kan ada agenda berikutnya. Dan pertanyaan Mbak Afi tadi belum dijawab loh oleh 3 narasumber. Kalau saya sudah jawab tadi ya. Tidak tahu. Ini apa nih, ada hubungannya nggak sama hukum nih? Oke, bilangnya enggak. Tadi udah jawab deh Pak Ridwan. Ya kan, Mas Kodari gimana? Kaitannya apa kira-kira? Dan kemudian ke depan lirikannya itu bisa kebaca nggak sih jelang Munaslup nanti? Iya, menurut saya pada hari ini kita menemukan kosakata baru, yaitu Golkar values gitu ya, yang berbeda dengan partai-partai politik lainnya. Menurut saya ini bisa ditarik benang merahnya dari pernyataan Pak Ridwan dan Pak Nurdin Halid. Ini dua orang
tokoh yang sangat senior di Golkar. Golkar. Dan Pak Nurdin Halid ini adalah tokoh utama dalam setiap Munas. Tadi saya katakan off air bahwa Munas identik dengan Nurdin Halid itu sama dengan Munas. Juru kunci Munas lah Iya, gitu ya. hafal luar kepala kuncinya Munas. Siapapun mau jadi Jangan-jangan ketua lirikan umum. Nurdin Halid juga Loh, penting nih sebetulnya dalam Pak Munas. Nurdin itu mengatakan sampai hari ini belum ada nama ini. Minta Oke. ditemui beliau itu. Minta Oke. ditemui beliau itu. gitu Baik, loh. baik. Mas Biasanya Heri, ketua sidang. terakhir, Saya merangkum. malah melihat bukan Golkar value nih, tapi Golkar no value. No value. Ya, begitu kemudian Golkar bisa menarik kader partai lain, partai kita nggak punya nilai lagi. Dia tidak ada standar, tidak ada ideologi yang Apa berbeda. artinya kaderisasi dong? Apa artinya kaderisasi Ya. dan segala macam? Ya. Apa arti jasa PDIP terhadap Jokowi? Ya. Kalau kemudian semua bisa dimusnahkan dalam semalam. Jadi ini bukan kerja, tapi ini gusur. Jadi Golkar ini kalau klub sepak bola itu namanya Real Madrid ya. Hobi banget dia transfer, ada pemain bagus dia beli, ada pemain Bursa bagus dia beli. transfernya jalan terus gitu ya. Dia olah pemain-pemain itu paling banyak juara Champions gitu Oke. loh. Agak beda dengan Barcelona. Baik. Lebih fokus kepada akademi La Masia, tapi ya itu ada Real Madrid values, Real Madrid style, tapi ada juga Barcelona style. Apapun, gitu. Oke. Nggak, menurut saya nggak bisa ya. Mas, apapun ya. Nggak bisa orang luar klub mengatakan sepak ini no bolanya, values loh ya. jangan lupa pemain bebas transfer beda dengan transfer. Oke. Dan yang terjadi sekarang pemain itu sedang masih di masa transfer, masih ada KTA-nya. Jadi Real Madrid pun punya aturan. Punya aturannya. Apalagi Partai Oke, Golkar. baik kita lihat seperti apa nanti berjalannya Munaslup yang mungkin diprediksi akan terjadi, bisa jadi di bulan Agustus ini. Seperti apa nama-nama yang beredar dari Bahlil, Bambang Susatyo, Agus Gumiwang, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Apakah mereka akan berkompetisi atau justru membagi-bagi kursi untuk mengakomodir banyak kepentingan dalam dan luar Golkar? Saya Afin Malik undur diri. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.